Melihat kepala Kaisar Kedan tertawa, Wei Yang Tianfei sangat marah sehingga mahkota gioknya sedikit bergetar. Untuk memperbaiki senjata kekaisaran, jadi saya hanya pergi berlatih pemurni sendiri, yang sepertinya bukan apa-apa. Tapi berapa lama sisa-sisa bihai musnah? Lebih dari 2 tahun. Dewa bawaan ini tidak pernah tahu apa-apa tentang alat pemurnian dan langsung memasuki Tao. Bahkan duduk di singgasana Kaisar, menghadap inkarnasi Kaisar dari berbagai ras, tidak bisa tidak mengagumi. Dewa bawaan, benar-benar luar biasa. Namun, Kaisar tidak mengkhawatirkan Kechaoge, karena kemampuan yang terakhir jauh dari itu. Pada saat yang sama, Tetua Agung dari klan Kunpeng mendengar suara api emas berdenting dari api Dao yang mengerikan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dalam perjalanan alat pemurnian, memasuki Tao, Anda mengetahui kekuatan dari semua jenis alat, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk memulai debutnya, sehingga keunggulan masing-masing alat dapat disempurnakan sepenuhnya. Kamu tahu kekuatannya, kamu tahu kelemahannya, dan batasan serta kekurangannya. Cara senjata adalah memadatkan kekuatan semua jenis senjata. Satu prajurit bisa mengalahkan semua senjata. Tapi Jenderal Feng menggunakan penyulingan Dao Miao untuk menyempurnakan senjata kekuatan ilahi Kechaoge. Bahkan ada pepatah yang tidak dikatakan oleh tetua klan Kunpeng, bahwa Kechaoge tidak hanya tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, tetapi juga memberi Qin Yichen kesempatan besar untuk mengasah keterampilan penyempurnaannya. Ding ding ding. Bum bum bum. Ketika saya mendengarkan dengan seksama, saya melihat bahwa dalam api Dao yang mengerikan, dari waktu ke waktu terdengar suara dentingan seperti mata air yang jernih, dan juga ada suara keras seperti kapak tajam. Namun, senjata magis dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya dibawa dan dibungkus di dalamnya, dan sulit untuk merobek Dao Huo yang mengerikan untuk waktu yang lama. Wajah Kechaoge begitu suram seperti tinta, kesombongan yang telah lahir sejak dia lahir di rumah Kaisar Surga, sepertinya telah mengalami kemunduran besar. Bajingan ini, bahkan menggunakan metode senjataku, bahkan menyempurnakan senjatanya sendiri. Kechaoge berteriak dengan marah, dan tiba-tiba senjata ilahi dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Tetapi di belakangnya, cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Cahaya ilahi yang mempesona itu benar-benar membuat sulit untuk melihat langsung ke pusat kekuatan muda seperti Sang Changsheng dan Putri Wen Qing. Hanya Kaisar Ke, mata Dewa Kaisar bersinar, dan dia berkata dengan suara terkonsentrasi, burung dewa ada di layar. Kechaoge, yang bermarga Ke, adalah klan surgawi. Om. Melihatnya, layar burung seperti kipas tiba-tiba muncul di belakang Kechaoge. Setiap titik di layar burung itu seperti mata dewa. Semburan cahaya ilahi itu mewah dan elegan, dan penuh dengan cara yang merusak. Wei, mati. Burung dewa membuka layar, menunjukkan keluhuran. Pada saat itu, cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya ilahi yang berwarna-warni, seolah merobek Qin Yichen menjadi bubuk. Qin Yichen terdiam. Tiba-tiba, Jin Tu Bao Dao keluar dari sarungnya, dan cahaya yang meledak pada saat itu membuat burung dewa terlihat sedih ketika membuka layarnya. Ledakan. Tidak hanya itu, tangan Qin Yichen yang lain berada dalam cengkeraman virtual, dan senjata tajam terkondensasi. Putri Wen Qing menatap matanya dan matanya yang cerah berkedip. Ini bukan cara senjata yang dia pahami dalam pertempuran pertama. Aku melihat sosok kurus memegang pisau dan tombak di tangannya, dan terbunuh menuju cahaya ilahi. Dalam waktu singkat, dalam cahaya ilahi, cahaya pedang dan tombak menyapu terus-menerus dan menyapu segala arah. Buntut mengerikan yang datang darinya menyebabkan para tetua klan Kunpeng mengubah ekspresi mereka tiba-tiba. Mereka harus mengakui pada saat itu bahwa Jenderal Pedang Sihir di bawah Kaisar Ke dapat mengalahkan Kun Saus. Ini terdengar tidak masuk akal. Tetapi kenyataannya, ketika klan Kunpeng meminta Raja Tians untuk memberitahu Qin Yichen untuk melepaskan air, dia tidak merasa air itu benar-benar berkelahi. Yang terakhir pasti akan mengalahkan Kun Saus. Mereka hanya memberi perintah untuk menghemat tenaga dan menang dengan indah. Tiba-tiba, Kechaoge berubah menjadi burung dewa, mulia, tetapi cakarnya juga tajam. Hah! Pada saat ini, ledakan Kechaoge penuh dengan amarah dan keganasan. Tidak hanya cakarnya yang tajam, tetapi juga cahaya keemasan yang bersinar. Bahkan sepasang layar burung berubah menjadi sayap, dan setiap bulu menggigit dan tajam. Bum bum bum. Pertarungan para dewa tidak hanya indah, tetapi juga sangat brutal. Adegan ini menyebabkan wajah sesepuh klan Kunpeng tiba-tiba berubah lagi. Darah bocah kecil ini adalah keberadaan yang sangat murni di klan surgawi. Bertarung dengan dewa, dan pembesar klan Kunpengku yang berkelana di dunia, dan bahkan setenar Wujin dari suku Wujin. Ini semua adalah latar belakang kaisar, dan kebanggaan yang melekat pada kaisar yang kuat. Selain itu, pertarungan Kechaoge sangat kejam, bahkan dengan tubuh fisik, setiap serangan seperti pertanda Daowei. Selain itu, dia memadatkan jalan emas di sayapnya, dan senjata-senjata tersembunyi di bulu. Kekuatannya penuh dengan keganasan. Melihat kembali ke Qin Yichen, hanya ada satu tembakan,
dan di depan burung ilahi yang gemetar di setiap belokan cahaya, sepertinya jatuh tertiup angin. Permaisuri Sixia tidak bisa menahan tinjunya dengan erat. Dia berasal dari klan Wujin, dan dia juga memiliki kebanggaan kaisar. Burung gereja surgawi, klan Wujin dan pertempuran klan Kunpeng, semuanya memiliki kekuatan untuk membuat kagum kaisar lainnya. Selain itu, bahkan Kaisar Ke dapat melihat bahwa pertempuran Ke Chao Ge dan gerakan kekuatan magis diajarkan oleh Kaisar Surga. Dan Qin Yi Chen. Belum lagi Kaisar Ke bertanya pada dirinya sendiri, masih ada celah antara dirinya dan Kaisar Surga. Belum lagi Qin Yi Chen hanya berinvestasi padanya selama beberapa tahun, dan dia belum punya waktu untuk mengajar. Tiba-tiba, cahaya tiba-tiba muncul, dan pisau golden tubuh Qin Yi Chen memang ganas, tetapi senjata tajam itu sedikit lebih rendah. Lagi pula, senjatanya tidak sebagus pedang, dan tombak tajam bukanlah harta karun, itu hanya dipadatkan oleh kekuatan supernatural. Tapi Ke Chao Ge semakin berani saat bertarung, dan kemuliaannya makmur, agung, dan agung, menunjukkan kemuliaan dan keganasan dewa. Tiba-tiba, sayap Ke Chao Ge berkumpul bersama, dan tumpang tindih indah yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi mata dewa yang bisa menembus langit. Pada saat itu, kekuatan ilahi di sekitar Ke Chao Ge melonjak hingga ekstrim. Burung suci besok. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, napas Ke Chao Ge naik, Dao seperti letusan gunung berapi, dan platform tidak bisa menahan gemetar. Dan kekuatan ilahi itu, meskipun itu bukan apa-apa bagi Kaisar Ke, tetapi dia merasa Qin Yi Chen berada di bawah tekanan yang begitu mengerikan di depan kekuatan ilahi ini. Inkarnasi Kaisar menatap matanya dan tersenyum tipis. Yu Tian, lihat, bagus untuk membiarkan Chao Ge menjadi menantu laki-lakimu, kan? Kaisar Ke mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa, ini memaksanya untuk menyerah. Ujung jari Putri Wenxing bahkan terperangkap lebih dalam di telapak tangan merah muda. Mungkinkah takdirnya akan direduksi menjadi pion dalam permainan antara keluarga Kaisar Surgawi dan Kaisar Ayah? Dan itu masih bidak catur yang dipegang oleh Kaisar Surga. Jenderal Feng, kamu benar-benar hebat. Kun Shao bukan lawanmu, tapi kamu juga bukan lawan saya. Ke Chao Ge mencibir dan berteriak, dewa bawaan ini tidak hanya melawannya, tetapi juga terhadap yang mulia Kaisar. Dengan marah, cahaya ilahi menjadi semakin menakutkan, dan kepala burung pipit dewa diangkat tinggi di depannya. Dewa pedang bawaan, rendah hati seperti semut. Namun, melihat cahaya ilahi yang tampaknya dapat menghancurkan dirinya sendiri dengan mudah, Qin Yi Chen hanya mencemooh dan kemudian perlahan mengangkat senjatanya,